Di channel saya memberikan seputar informasi cryptocurrency ataupun Pi Network. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya, tentunya Anda yang akan lebih awal menerima notifikasinya ya. Oke, sahabat Pionas semua, di sini ada sebuah informasi ya, yang mana ini dari Newsway. Jadi untuk informasi terbarunya lagi ya, ini diupload 20 jam di jam 8 sebelumnya maksud saya ya. Ini diupload. Jadi untuk keterangannya di sini, masa depan jaringan Pi, mengapa Anda harus menambang koin Pi di tahun 2023. Nah, ini sangat menarik nih ya. Jadi harap disimak sampai selesai, jangan di skip agar Anda tidak gagal paham, sahabat Pionas ya. Jadi kita akan langsung saja di sini untuk membacakannya ya. Hampir semua hal di era teknologi kita telah diserahkan kepada kita, tidak terkecuali jaringan Pi. Pengenalan jaringan Pi telah membuat orang terpesona dan kagum, dan karena itu cryptocurrency mengalami ledakan baru-baru ini. Akibatnya crypto hair tumbuh dengan cepat setelah rilis Bitcoin. Cryptocurrency pertama ke masyarakat umum sebagai bukti kerja. Jaringan Bitcoin menyediakan penambangan sebagai cara untuk menghasilkan mata uang baru. Ia bekerja dengan menggunakan komputer untuk melakukan perhitungan dan persamaan matematika yang rumit. Akibatnya, proses tersebut memerlukan penggunaan komputer cepat dengan CPU terbaru dan unit pemrosesan grafis atau GPU. Jaringan Pi yang baru saja dibuat adalah proyek pilot yang berupaya memberi pengguna semua manfaat Bitcoin sambil menghilangkan semua kekurangannya. Karena menambang Bitcoin yang memiliki persediaan 21 juta koin, oleh karena itu tidak layak. Koin Pi ditambang oleh pengguna saat mereka memasuki aplikasi dan menekan tombol tambang yang ditentukan. Dengan adanya fitur-fitur ini, banyak pihak yang berkepentingan bertanya-tanya tentang apa itu Pi cryptocurrency. Mata uang Pi saat ini tidak memiliki nilai, tidak dapat dijual ke bursa manapun, tidak memiliki dompet, dan tidak memiliki blockchain. Pi cryptocurrency adalah produk terobosan yang dirancang untuk orang biasa yang dapat dikembangkan siapapun dari ponsel mereka. Sementara cryptocurrency lain sulit digunakan orang lain. Pi memungkinkan Anda memiliki kekuatan dan akses ke Bitcoin di ujung jari Anda. Saat ini, orang mungkin menyiratkan bahwa cryptocurrency adalah jenis mata uang baru yang dikelola dan dilindungi oleh komunitas daripada pemerintah atau institusi. Pi berbeda dan dirancang untuk ditambang di smartphone. Itu dibuat dengan tujuan yang sama seperti cryptocurrency lainnya di industri ini, kecuali itu dibuat untuk membuatnya lebih mudah diakses oleh orang-orang yang tidak memiliki uang dalam jumlah besar atau kantong dalam untuk disisihkan ya. Jaringan Pi adalah jaringan cryptocurrency baru seperti kebanyakan cryptocurrency, dibuat dengan tujuan untuk mendesentralisasikan uang dan membuat instrumen finansial lebih mudah diakses oleh audiens yang lebih luas. Bagaimana jaringan Pi dirancang untuk bekerja? Di sisi lain, perangkat lunak memungkinkan pengguna untuk mengakses Pi, dan mereka dapat meningkatkan mata uang Pi mereka dengan memberikan kontribusi sederhana kepada komunitas Pi. Untuk mulai mendapatkan Pi, yang perlu dilakukan hanyalah check-in setiap 24 jam sekali dan tekan tombol kilat untuk mulai menambang. Pengguna jaringan saat ini dapat meningkatkan tarif per jam mereka dengan mendaftarkan teman atau anggota keluarga yang dapat diandalkan untuk bergabung dengan grup. Setelah beberapa hari menambang aplikasi Pi, mereka mungkin meningkatkan keuntungan mereka dengan memperluas lingkaran keamanan mereka, yang meningkatkan keamanan jaringan secara keseluruhan. Namun, perlu diingat bahwa anggota awal jaringan menambang lebih cepat daripada anggota berikutnya.
Apa itu lingkaran keamanan dan bagaimana kontribusinya terhadap keamanan sistem? Lingkaran keamanan adalah kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang di mana Anda memiliki keyakinan penuh bahwa tidak ada transaksi mencurigakan yang akan dipertukarkan yang dapat membahayakan kelancaran jaringan Raspberry Pi. Jaringan Pi menggunakan jaringan berbasis konsensus SEP ya untuk melakukan transaksinya, menyetujui pesanan mereka dan mencatatnya di buku besar jaringan, melindungi buku besarnya dengan membuat anggotanya menjamin satu sama lain sebagai kredibel. Ini membutuhkan jaringan Pi untuk membentuk lingkaran atau kelompok keamanan yang terdiri dari 3 atau 5 orang. Tidak seperti cryptocurrency lain seperti Bitcoin yang menggunakan protokol bukti kerja. Blockchain hanya dapat mengautentikasi transaksi ini jika catatan yang andal menyetujuinya. Dan setiap server keamanan pengguna membuat jaringan kepercayaan global untuk menghentikan transaksi penipuan lainnya di masa mendatang gitu ya. Oke, jadi itu saja ya untuk informasinya, tetapi tadi menurut saya ya lumayan banyak yang melenceng ya terkait apa yang dijelaskan di sini ya. Pada intinya ya sahabat Pionas, pada intinya aja saya di sini selalu mengingatkan Picoin adalah uang digital ya. Jadi sangat berbeda dengan cryptocurrency sebelumnya ya. Ini pada intinya aja ya. Jadi jangan kalian berkesimpulan saya membagikan informasi ini untuk mengajak kalian percaya bahwa Pi itu sebagai cryptocurrency beda ya. Picoin inovasi baru ya. Dan tujuannya sangatlah besar, tujuannya sangatlah kuat, membangun ekosistem ya, membangun ya pokoknya membangun banyak hal yang mana akan banyak proyek-proyek yang siap memfasilitasi para pionas dalam pertukaran Picoin ke barang ataupun ke uang fiat ataupun ke cryptocurrency lainnya. Ingat, itu di dalam ekosistem jaringan Pi itu sendiri ya, bukan di luar ekosistem jaringan Pi ya. Jadilah Pi ini sebagai uang digital dunia ya, yang tidak seperti cryptocurrency lainnya setelah listing masuk bursa dan dimainkan oleh para cukong, oleh orang-orang elit gitu ya. Tentu tidak. Picoin bukan seperti itu. Jalurnya ke depan, cara kerjanya ke depan bukan seperti itu ya, karena dia akan dibuat sestabil mungkin untuk nilainya ya, yang mana tidak merugikan pionas dan tidak merugikan vendor. Percuma vendor menjual barang-barang mewahnya, mobil atau segala macamnya ditukar dengan Picoin, namun nilai Picoin turun naik seperti halnya Bitcoin ya. Jadi dari situ pun menurut saya kalian sudah pada paham lah ya. Jadi sangat nggak tepat dan sangat tidak masuk akal pihak core team berani ya istilahnya menyuruh orang-orang ya menjadi vendor untuk menjual barang mewah-mewahnya ditukar dengan Picoin milik core team, tetapi nilai Picoin milik core team itu turun naik seperti cryptocurrency sebelumnya. Tentu pihak core team nggak seperti itu. Pihak core team memikirkan semuanya, bagaimana Picoin ini ke depan dan ke depannya nilainya stabil ya. Maka dari itu sudah dipastikan bahwa nilai Picoin ditentukan oleh para pionas. Nilai apa yang ditentukan oleh para pionas di pasar enclosed mainnet ini dalam melakukan transaksi? Nilai itulah yang akan menjadi nilai awal Picoin di open mainnet ke depan. Ingat, komunitas China adalah komunitas pionas terbesar di dunia dan mereka menggunakan nilai 1 Pi sama dengan 314.159 US dollar. Jadi apa artinya ini ya? Tentu kalian tahu jawabannya, tidak perlu saya jelaskan panjang lebar lagi. Ingat, selalu konsisten untuk mendukung nilai konsensus global. Oke, sekian dulu dari saya dan terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mampir di channel saya, dan bagi yang belum like dan subscribe silahkan diklik, dan jangan lupa juga aktifkan notifikasi loncengnya agar setiap saya mengupload video terbaru ke depannya tentunya Anda yang akan lebih awal menerima notifikasinya. Oke, next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.